Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlul Qur'an ahlullahi wa khassah. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa huwa khulquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sabbis lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita hamba-hambanya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mulia di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang di luar sana ia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia masih tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini. Ada pula orang yang diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia juga masih tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini karena ia tak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang yang diberikan kedua-duanya, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia juga masih tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini. Itu semua dikarenakan ia tak diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan nikmat Islam ini, sebab tidak semua orang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kepada kita apabila telah tiba bulan Ramadan, telah masuk bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan, jangan tidak mengerjakan 4 kali 4. Saya ulangi, yang dimaksud 4 kali 4 di sini yakni adalah 4 yang harus dibaca selama bulan Ramadan dan 4 yang jangan sampai ditinggalkan selama bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kata Nabi, 4 yang harus dibaca selama bulan Ramadan, kata Nabi, yakni adalah yang pertama, yakni kuatkanlah iman kita dengan sering-seringlah kita membaca syahadat. Jaddidu imanukum bila la ilaha illallah. Kuatkanlah iman kita dengan sering-seringlah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Adapun yang kedua kata Nabi, yang jangan sampai kita tidak membacanya, yakni sering-seringlah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga kata Nabi, jangan sampai kita lupa membacanya dalam setiap hari, yakni senantiasa memohon nas'aluka ridhaka wal jannah, memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat kata Nabi, yang sama juga, yakni jangan sampai kita tidak membacanya, yakni jangan sampai kita lupa membaca wa na'udzubika min sakhtika wan nar, yakni memohon perlindungan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun 4 kata Nabi yang jangan sampai ditinggalkan oleh kita apabila telah masuk bulan Ramadan, yakni yang pertama, jangan kita tinggalkan puasa. Adapun yang kedua, yakni jangan sampai kita meninggalkan solat tarawih. Sebab kata Nabi, apabila ingin sempurna puasa kita di siang hari, maka laksanakanlah solat-solat sunnah, laksanakanlah solat tarawih di malam harinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga kata Nabi yang jangan sampai ditinggalkan, yakni adalah jangan sampai kita lupa terhadap membayar zakat. Sebab zakat sendiri adalah suatu pembersih jiwa rohani kita, suatu tanda, suatu kunci untuk diterimanya puasa kita, amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini. Adapun yang keempat kata Nabi yang jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan kali ini, yakni adalah sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbanyaklah kita berbuat amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini. Sebab boleh jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Di tahun depan, di tahun 2024 masih ada bulan Ramadan. Namun justru kitalah yang mungkin belum tentu bisa hadir di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebab segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang dapat kami sampaikan ini dapat menjadi pengingat dikala lupa dan menjadi penasehat dikala salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq min ahlil Quran ila ahlil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.